Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi metnum, metode numerik, yaitu kita akan membahas mengenai interpolasi. Jadi interpolasi di sini kita akan mencari atau meramalkan sebuah titik jika kita tidak mengetahui persamaannya gitu. Kan kalau seandainya kalian punya persamaan nih, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 2 tambah 3x, maka saat kita mau cari f-nya 3 misalnya, berarti tinggal substitusi aja kan, 2 tambah 3 kali 3, maka hasilnya adalah 11 gitu. Tapi jika seandainya kita punya titik, 2 titik, tapi tidak diketahui persamaannya, kalian bisa langsung mencari mencari nilai selanjutnya tanpa perlu mengetahui persamaannya. Nah, ini akan kita hitung secara numerik menggunakan interpolasi. Nah, ada 3 interpolasi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada lanjar, nanti juga ada kuadrat berarti nanti sistemnya sampai kuadrat, sama nanti ada juga kubik gitu ya. Jadi ada tiga interpolasi yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, untuk untuk interpolasi lanjar, istilah lanjar itu kan sama aja dengan linear ya. Jadi biasanya itu bentuk kurvanya adalah linear, maka minimal kita punya 2 buah titik, yaitu ada titik A dan titik B. Nah, dari 2 buah titik ini kita akan mencari, misalkan kamu ini kan bisa diketahui x0 sama y0, x1 dan y1. Nah, berapakah y jika misalnya x sama dengan 3,125 gitu. Padahal tadinya hanya diketahui ini sama ini. Nah, maka untuk mencari y tadi itu kita bisa menggunakan interpolasi linear ini. Untuk konsepnya sebenarnya di sini untuk mencarinya, jadi persamaan dalam interpolasi linear itu adalah P1x sama dengan A0 tambah A1x. Nah, P1 ini adalah menandakan kalau ini interpolasi lanjar ya. Nanti kalau seandainya interpolasinya linear kuadrat, kamu akan carinya pakai P2. Kalau kubik nanti P3 untuk membedakan. Gitu. Nah, di sini untuk dari persamaan linear tadi, maka kan kita akan masukkan misalnya ada titik A dan titik B ke dalam persamaan lanjar, maka kamu akan peroleh Y0 sama dengan A0 tambah A1X0, Y1 sama dengan A0 tambah A2X0. Nah, kedua titik tadi kita substitusi ke sini. Jadi setelah kalian substitusi menggunakan cara SPLDP, maka kita akan memperoleh A1 yaitu Y1 min Y0 per X1 min X0, dan A0 itu adalah X1 Y0 min X0 Y1 per X1 min X0. Nah, atau untuk mencari P1X kamu bisa langsung mendapatkan ini. Atau sebenarnya bisa juga langsung dengan cara eliminasi. Nanti kamu akan dapatkan langsung nilai A1 sama A0. Boleh, tapi kamu mau langsung substitusi nanti ke persamaan ini yang sudah kita berikan, itu juga boleh gitu. Jadi nanti nggak perlu eliminasi lagi, tapi kita langsung masukkan ke dalam rumus P1X ini, yaitu Y0 tambah Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Jadi intinya sih sebenarnya ini sama kayak persamaan garis lurus ya. Oke, contoh misalnya kita punya nilai len 8 itu adalah 2,079442, nilai len 11 adalah 2,397895. Nah, seandainya kalian akan mencari nilai len 9,2 tapi tidak langsung menggunakan kalkulator, tapi menggunakan cara numerik, maka ini kita bisa selesaikan menggunakan interpolasi. Jadi ini adalah x-nya, x0 misalnya, ini maka adalah Y0. Nah, jika ini adalah X1, maka ini adalah Y1. Nah, maka ini nanti akan kita cari sebagai X2. Akan kita cari nilai Y-nya. Gitu. Ini diberikan nilai sejati, jadi nanti kita akan lihat galatnya itu perbedaannya berapa. Oke, untuk dilihat di sini X0 sama dengan 8, tadi sudah Ibu jelaskan. Y-nya 0-nya juga sudah Ibu jelaskan. Maka kita akan langsung masukin aja. Jadi angka-angka di sini kamu langsung masukkan ke sini. Atau sebenarnya boleh juga kalau pengen dimasukin ke rumus tadi tuh. Jadi dijabarin, berarti 2,079442 sama dengan A0 tambah 8 A1 misalnya. Terus yang ininya berarti 2,397895 sama dengan A0 tambah 11 A1. Nah, ini nanti kalian eliminasi, nanti dapat A0-nya berapa, A1-nya berapa. Itu boleh. Nanti tinggal substitusi ke P1X sama dengan A0 tambah A1X.
Nah, nanti substitusi ke sini hasilnya. Nah, atau boleh juga langsung ke sini. Jadi kan langsung udah ada nilai masing-masingnya ya. Jadi kamu langsung substitusi ke persamaan lanjarnya dengan cara seperti ini. Ini udah dihitung kalkulator. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi Y0-nya. Nanti di sini ada Y1 dikurang Y0, terus X1 kurang X0. Ini juga ini X2 dikurang, ini yang ditanya ya, karena ditanya 9,2. X2 ditanya dari sini dikurangin sama 8 apa namanya tuh X0 gitu. Jadi dijumlahkan maka didapatkan nilai P1 nya itu adalah 2,206823. Nah, hampirannya kita lihat nilai sejatinya adalah sekian, 2,21923, sementara nilai hampirannya adalah sekian. Nah, jika kita lihat galatnya, ternyata galat dari soal ini adalah 0,01238. Nah, itu termasuk bagus ya untuk galat sekecil itu. Gitu. Nah, jadi ini adalah untuk interpolasi lanjar. Selanjutnya adalah interpolasi kuadrat. Nah, kuadrat itu berarti ada 3 buah titik yang diketahui. Nah, jadi biasanya kalau diketahui 3 buah titik, bentuknya itu biasanya adalah parabola. Gitu. Jadi misalkan seperti ini. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi bisa diketahui titik A, titik B, titik C gitu. Terus kamu disuruh mencari titik yang ditanyakan. Nah, untuk P2X atau mencari interpolasi kuadratik, makanya tinggal ditambahin aja nih. Tadi kan kalau misalkan lanjar P1X sama dengan A0 tambah A1X gitu kan. Nah, kalau P2X tinggal ditambahin A2X kuadrat. Nah, karena dia punya 3 titik. Gitu. Nanti selanjutnya dari titik-titik tadi yang diketahui, kalian substitusi ke dalam persamaan ini, 3 titik yang diketahui, maka kita punya 3 persamaan. Nah, selanjutnya dari 3 persamaan itu kalian bisa mencari nilai A0, A1, A2 nya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kalian pelajari di aljabar linear. Nah, selanjutnya kita coba untuk soal yang tadi, tapi yang tadi berarti butuh 3 titik ya. Jadi ada len 8, len 9, dan len 11. Nah, kemudian kita gunakan interpolasi kuadratik. Kita lihat untuk len 9,2 masih sama soal yang tadi, itu nilainya berapa. Nah, ini kalau untuk kuadratik ini kita nggak bisa ada persamaan khusus karena dia variabelnya banyak. Jadi nanti kita akan gunakan eliminasi menggunakan Gauss-Jordan gitu. Jadi setelah kalian substitusi X8, Y-nya berapa, X0 kuadrat berapa, nanti semuanya kita masukkan ke sini. Jadi data-data yang sudah kita peroleh semuanya kalian masukkan ke dalam persamaan P2X. Sekali lagi Bu ingetin, A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Nah, jadi semua datanya dimasukin ke situ. Mana tadi? Maaf. A2X semuanya dimasukin. Nah, gitu semuanya dimasukin ke dalam sini, maka diperoleh data ini ya. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, selanjutnya kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan, biasa dimasukin angka-angkanya aja 1864 dan seterusnya. Terus Ibu rasa ini nggak perlu dipelajari lagi, kalian sudah semester 6 ya. Nah, ini harusnya udah hatam sekali. Jadi kita akan bikin gimana caranya supaya menggunakan eliminasi supaya kita bisa lebih mudah menghitung nilainya. Jadi di sini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan supaya bentuknya menjadi segitiga bawah. Jadi kalau sudah seperti ini kan berarti ini tinggal ke yang ini. Ini berarti A0 tambah 8A1 tambah 64A2 sama dengan 2,079442 gitu. Ini berarti A1 tambah 17A2 sama dengan 0,117783. Ini berarti A2 sama dengan min 0,034895. Berarti kita udah dapat nih A2-nya. Berarti tinggal cari A1 kan? Jadi A2-nya tinggal dimasukin. Jadinya A1 ditambah 17 dikali min 0,034895 sama dengan ini 0,177 dan seterusnya. Nanti kan tinggal dikaliin, maka A1-nya kamu akan dapatkan jawabannya. Nah, di bawahnya sudah jelas sih. Ibu hanya menjelaskan. Nah, di sini A2-nya sudah ada. Oh iya, sorry, ini ada 6A2 ya.
lupa, maaf, ini ada 6A2, seharusnya dibagi, lupa ibu. Ini ada 6-nya ya, 6A2, maka A2 nya itu adalah min 0,058159. Nah, maka A2 di sini nanti kita substitusi ke persamaan A1 nya. Nanti kamu akan dapatkan A1 nya tuh 17A2 dimasukkan, maka kamu akan dapatkan nilai A1 nya nanti kan. Nanti kita udah punya A2, punya A1, kamu akan tinggal masukkan ke persamaan yang pertama, maka A0 nya juga dapat gitu. Nanti selanjutnya setelah dapat A0, A1 dan A2, maka untuk mendapatkan len 92 kita masukkan semuanya ke dalam persamaan P2 gitu. Jadi P2 tadi kalian masukkan nilai yang ditanya, yang diminta itu adalah X sama dengan 9,2. Jadi semuanya kita masukkan ke sini, X nya diganti 9,2, maka kalian akan peroleh P2 nya atau interpolasinya adalah 2,219385. Nah, kalau kita bandingkan sama nilai sejatinya, maka galatnya itu 0,000182. Ternyata itu lebih mendekati daripada di interpolasi lanjar ya. Itu untuk interpolasi kuadrat. Sekarang yang interpolasi kubik. Untuk interpolasi kubik itu akan lebih banyak lagi karena kita butuh 4 buah titik gitu. Dia nanti bentuknya adalah parabola. Kalau di kubik kan tadi 3 titik ya, lanjar 2 titik, di sini ada 4 titik, maka otomatis pangkat X nya jadinya pangkat 3 untuk kubik, maka ada 4 titik yang kita butuhkan. Nah, sama seperti untuk langkah sama seperti tadi, jadi dari persamaannya kita substitusi semua nilai A1, A0 sampai A3 nya itu kita carinya itu menggunakan rumus ini. Nah, dari yang diketahui semuanya kita masukkan, nanti kita gunakan Gauss-Jordan lagi. Nah, jadi hanya tingkatannya lebih banyak aja gitu. Jadi langkahnya sama, X0, Y0 semuanya kita substitusi ke dalam persamaan. Kemudian kalian masukkan ke dalam bentuk eksperimennya, bentuk eliminasi matriksnya supaya bisa dapat Gauss-Jordan. Nah, ini kita bikin segitiga ke bawah lagi ya. Segitiga ke bawah itu tujuannya supaya kayak ini kan langsung dapat 9A3 berarti kan, karena paling belakang sama dengan 0,003700 gitu. Nanti kamu akan dapat A3 sama dengan berapa? Di sini kamu dapat A3 itu 0,0004 gitu. Nanti udah dapat A3, berarti kita bisa ambil yang kedua nih. Yang kedua itu adalah 0,75A2 tambah 19,8750A3 sama dengan sekian. Nah, ini semua masukin ke sini dan seterusnya, maka kamu akan dapatkan A1, A2, A3 dan A0. Nah, semua datanya diperoleh, terus kalian masukkan ke dalam rumus P3X. Nah, selanjutnya setelah itu setelah kita masukkan ke P3X ini ya, ini adalah angka yang kita sudah peroleh tadi, A0 nya, A1, A2 dan A3 itu semuanya sudah ada angkanya. Kemudian tinggal kita cari, yang diminta itu adalah untuk X sama dengan 9,2. Nah, kita input X 9,2 nya ke dalam persamaan P3X tadi, maka diperoleh nilai len-nya itu 2,219208. Nah, kita lihat kalau dibandingkan dengan sejati, maka galatnya itu adalah 0,00005. Nah, kalau diperhatikan ternyata dia galatnya jauh lebih sedikit. Nah, lihat, ini adalah galat yang digunakan pakai lanjar. Ini pakai kuadratik dan ini pakai kubik. Ternyata menggunakan kubik kesalahannya lebih sedikit daripada kuadratik, apalagi daripada lancar gitu. Oke, itu adalah untuk materi hari ini. Silakan dipelajari semuanya ya. Nah, setelah kalian pahami, boleh dicoba latihan soalnya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.